Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Zaki Pratama dengan NIM 225504997. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement karyawan Yayasan Pendidikan Nur Rahmah. Kemudian latar belakang. Employee engagement menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Banyak model teoritis menjelaskan faktor pembentukan engagement seperti CCM yang meliputi karakteristik pekerjaan, motivasi, dan engagement. PEM atau personal engagement model meliputi fisik, kognitif, dan emosional. WLM meliputi keseimbangan kerja, kehidupan, kesejahteraan, dan engagement. JDR, Job Demand and Job Result, meliputi burnout atau engagement. OEM, dukungan organisasi, komitmen, dan engagement. Masalah di organisasi biasanya terdapat rendahnya komitmen, turnover tinggi, motivasi turun, work-life balance kurang optimal. Di Yayasan Pendidikan Nur Rahmah sendiri, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian empiris untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi engagement secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab kebutuhan akademik sekaligus praktis. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 6 pertanyaan penelitian yang berfokus pada pengaruh masing-masing model terhadap employee engagement serta identifikasi faktor mana sih yang paling dominan. Yang pertama, apakah CCM berpengaruh terhadap employee engagement? Yang kedua, apakah PM berpengaruh terhadap employee engagement? Yang ketiga, apakah WLM berpengaruh terhadap employee engagement? Yang keempat, apakah CDR berpengaruh terhadap employee engagement? Yang kelima, apakah OEM berpengaruh terhadap employee engagement? Yang keenam, faktor mana sih yang paling dominan mempengaruhi employee engagement? Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan pertama menganalisis pengaruh CCM, PM, BLM, CDR, dan OEM terhadap employee engagement. Tujuan kedua menguji faktor mana sih yang paling dominan, dan tujuan ketiga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan engagement karyawan. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis mengembangkan kajian teori tentang employee engagement. Berikutnya, manfaat praktis menjadi acuan HR dalam meningkatkan engagement yang menjadi dasar kebijakan pengembangan SDM. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Job karakteristik model JCM memiliki 5 karakteristik inti yang meliputi skill variety, task identity, task significant, autonomy, dan feedback. Berhubungan positif dengan motivasi dan engagement. Yang kedua, personal engagement model atau PEM dikembangkan tahun 1990. Engagement mencakup psychological engagement, emotional engagement, cognitive engagement. Dipengaruhi psychological meaningfulness, safety, dan availability. Yang ketiga, work-life model atau WLM, keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. WLM tinggi, stres rendah, dan engagement meningkat. Yang keempat, job demand atau result JDR. Job demand berpotensi menyebabkan burnout. Job result meningkatkan motivasi dan engagement. Serta model yang paling banyak digunakan dalam riset engagement model. Berikutnya yang nomor 5, Organizational Engagement Model atau OEM, hubungan karyawan dan organisasi meliputi trust, fairness, dan support. Organizational support meningkatkan psychological safety menjadi engagement naik. Yang keenam, employee engagement memiliki indikator utama yaitu vigor, dedication, absorption, Lutz, Shovalli, and Baker. Dan terakhir, faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi. Penelitian terdahulu, sumber utama Ali Ridho tahun 2003, keterikatan kerja sebuah review konseptual.
Job karakteristik model menjelaskan bahwa karakteristik pekerjaan membentuk kondisi psikologis seperti mindfulness dan responsibility. Personal engagement model menekankan keterlibatan karyawan secara fisik, kognitif, dan emosional. Work-life model berfokus pada pencegahan burnout melalui keseimbangan kerja dan kehidupan. JDR model menjelaskan engagement sebagai antipod burnout. Organizational engagement model mengintegrasikan aspek psikologis dan organisasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelima model ini saling melengkapi namun masih jarang diuji secara simultan. Berikutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan sintesis teori, penelitian ini mengajukan kerangka pemikiran integratif dengan 5 variabel independen yang mempengaruhi employee engagement sebagai variabel dependennya. Dan hipotesis penelitian menyatakan bahwa kelima model berpengaruh positif terhadap employee engagement. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan explanatory research. Data diperoleh melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, serta regresi berganda atau SEM. Dan output yang diharapkan faktor dominan yang mempengaruhi engagement model integratif yang dapat direkomendasikan ke organisasi. Pembahasan penelitian kelima model CCM, PEM, WLM, JDR, dan OEM saling melengkapi dalam menjelaskan employee engagement. CCM meliputi karakteristik pekerjaan, menciptakan kondisi psikologis awal seperti meaningfulness, autonomi, dan feedback. PM dan OM meliputi engagement muncul ketika karyawan merasa aman, dihargai, dan memiliki makna dalam pekerjaan maupun organisasi. WLM dan CDR meliputi keseimbangan beban kerja dan dukungan organisasi mencegah burnout sehingga meningkatkan engagement. Penelitian terdahulu menegaskan engagement sebagai konstruk multidimensi, kognitif, emosional, fisik, sosial yang dipengaruhi faktor pekerjaan, psikologis, dan organisasi. Kesimpulan penelitian, employee engagement terbentuk dari kombinasi karakteristik pekerjaan, kondisi psikologis, keseimbangan kerja hidup, serta ketersediaan sumber daya serta dukungan organisasi. Kelima model memberikan kontribusi berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk engagement. Engagement bukan hanya respon emosional, tapi kondisi psikologis positif yang mendorong motivasi, kinerja, dan kesehatan mental karyawan. Rangka penelitian ini penting karena menguji 5 model besar secara simultan untuk memahami faktor mana sih yang paling dominan dalam meningkatkan employee engagement. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor dominan pembentuk employee engagement dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Demikian pemaparan rencana penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.